sih kepala pusat data belum ada ya, berarti belum ada. Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi. Ada yang mungkin belum ada dari Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan. Dari Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi. Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Transmigrasi. Bapak Direktur, Pak Sofian Fitras. Dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi. Terima kasih. Dari Setjen Industri Agro, Direktorat Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, Direktorat Industri Kemudi, oleh Kimia dan Pakan, dari Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Setjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, dari Direktorat Perwilayahan Industri, dan Setjen IKMAS, Industri Kecil, Menengah, dan Aneka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, bisa ketemu dengan bapak-bapak dari bapak-bapak dan ibu dari Transmigrasi Kementrans. Setelah sekian lama komunikasi terputus, Pak. Dan terima kasih sudah berkenan memenuhi undangan kami pada siang hari ini. Mungkin cerita kronologis, sebetulnya sejak kami ditugaskan di Direktorat Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar itu di awal tahun 2024. Ini kita ada komunikasi yang cukup intens dengan salah satu perwakilan Kemenperin di Kementrans, Pak, dengan Pak Ari Indato. Waktu itu beliau masih di teknis ya Pak ya, masih di teknis. Kemudian beliau beralih ke Itjen, komunikasi kami terputus. Dari sisi Kementrans juga tidak menyampaikan update kepada kami, dan kami pun seolah-olah komunikasinya juga jadi ikut-ikutan terputus, dan hingga pada saat penandatanganan MOU Kementrans, Mentrans dan Menperin itu kami sendiri juga tidak terinfo. Nah, padahal di awal-awal diskusi kita itu sudah mengerucut mengambil lokus waktu itu di Papua. Lokus untuk pengembangan kakao di Papua. Nah, ini yang menjadi concern kami, dan menyadari bahwa Menteri Perindustrian telah melakukan MOU penandatanganan kesepahaman dengan Menteri Transmigrasi. Kami ingin apa yang sudah idle selama ini, komunikasi yang sudah terputus ini bisa kita akselerasi. Bagaimana upaya untuk mewujudkan konsep-konsep yang sudah kita siapkan. Konsep-konsep yang sudah kita siapkan, dan di Ditjen Industri Agro yang memang terkait sumber daya alam, ini sangat erat hubungannya dengan transmigrasi yang notabene memang setiap transmigran memiliki kewajiban untuk mengelola sekian luasan lahan. Ini yang ingin kita coba menjadi concern Kementerian Perindustrian yang dalam hal ini tidak untuk mengambil alih tugas kementerian lain, Pak, yang menjadi concern kami sesuai dengan amanat Undang-Undang 3 tahun 2014 bahwa kepastian bahan baku ini menjadi
tugas dan fungsi tanggung jawab dari Kementerian Perindustrian. Beberapa komoditi yang menjadi bahan baku di industri kami ini shortage di dalam negeri sampai akhirnya kita bergantung kepada bahan baku impor. Kemandirian industri ini yang menjadi tujuan utama bagaimana upaya-upaya yang kami lakukan di Kementerian Perindustrian untuk mencapai kemandirian bahan baku. Mungkin kami sedikit menyampaikan apa yang sudah kami lakukan di Ditjen Industri Agro terkait yang tadi. Fokus dulu, nyiapin bahannya dulu ya. Apa yang sudah kami lakukan, kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian juga Pak, untuk pelatihan petani-petani kakao. Petani kakao yang kami dapatkan ini berasal dari industri artisan coklat. Jadi mitra-mitra industri artisan coklat ini kami latih selama 1 bulan di satu fasilitas diklat yang dimiliki oleh salah satu perusahaan MNC selama 1 bulan. Jadi mereka betul-betul kita latih untuk GAP-nya. Sehingga pada saat mereka kembali, karena ini sistemnya TOT, mereka harus melatih 100 orang petani di kelompoknya untuk bisa betul-betul mengimplementasikan GAP yang diperoleh oleh teman-teman petani yang ikut TOT di Tarengge. Ini kita sudah lakukan 2 tahun, 150 112 yang betul-betul menggunakan APBN. APBN yang kita gunakan juga cukup minim, Pak. Kami hanya memfasilitasi untuk transportasi dan sekedar uang saku. Jadi uang saku full board ini yang kita berikan untuk biaya hidup dan biaya pelatihan. Ini 100% ditanggung oleh perusahaan. Jadi ini yang kami lakukan dan ini yang menjadi concern kami untuk komoditas-komoditas lain sebagai bahan baku industri untuk bisa dilakukan, bisa disinergikan dengan kementerian lembaga lainnya. Untuk kakao juga kita mencoba mencari lahan-lahan baru untuk ekstensifikasi. Kita mencoba kemarin komunikasi dengan Kementrans juga sudah, walaupun dari sisi sinergi program mungkin Kementrans sendiri sudah melakukan, namun untuk sinergi dengan kami dari Kementerian Perindustrian ini belum terrealisasi. Kita juga mencoba mencari lahan baru dengan memanfaatkan reklamasi lahan tambang. Ini juga dengan berbagai pertimbangan harus ada 1 kali siklus tanam pohon dulu, baru kita tanami dengan kakao. Jadi ini juga sudah kita komunikasikan dan Kementerian ESDM sudah memfasilitasi untuk kami berdiskusi dengan seluruh industri pemilik izin pertambangan, Pak. Jadi kita buatkan Zoom meeting waktu itu diikuti lebih kurang lebih dari 500 perusahaan waktu itu. Ini yang coba akan kita garap. Di samping sebetulnya arahan pimpinan lebih dulu yang untuk lahan-lahan transmigrasi, Pak. Ini karena memang kekurang concern dari kami sehingga komunikasi ini sempat terputus. Harapannya ke depan ini bisa kita lakukan dengan sinergi dan arahan pimpinan tidak hanya kakao, untuk komoditas lainnya sebagai bahan baku industri juga untuk menjadi perhatian. Beberapa komoditas lainnya yang menjadi concern pimpinan antara lain tebu, sama-sama kita ketahui Pak, karena kita sangat bergantung dengan importasi gula.
Ini juga menjadi concern pimpinan. Jagung untuk bahan baku pakan, karena untuk bahan baku pangan kita masih dibolehkan impor. Karet, kita lahan yang digunakan untuk karet ini sudah banyak berubah alih fungsi menjadi lahan komoditas perkebunan yang lebih menggiurkan. Untuk minyak atsiri juga menjadi concern pimpinan, dan yang paling utama terkait gula, Pak. Gula sagu. Sagu juga. Kopi. Ini beberapa komoditi yang kami sampaikan yang menjadi concern pimpinan. Kami sudah mencoba melihat beberapa lokasi-lokasi untuk transmigrasi dengan yang berdekatan dengan kawasan industri. Antara lain kawasan transmigran di halaman 6. Halaman 6. Tabel. Satu lagi. Ya. Ini kawasan transmigrasi Selimem, ini dekat dengan kawasan industri Ladong, kawasan Betumpang, berdekatan dengan kawasan industri Tadai, kawasan Pulau Rupa berdekatan dengan kawasan industri Dumai, Gerbang Kayong berdekatan dengan kawasan industri Pulau Penebang, kawasan transmigrasi Matan Hilir Selatan ini berdekatan dengan kawasan industri Ketapang Bangun Sarana dan Ketapang Ekologi and Agriculture Forestry Industrial Park. Kawasan Arsel Kolam ini dengan kawasan industri Surya Borneo. Lokasi transmigrasi Sebambang ini berdekatan dengan kawasan industri Batuta. Kawasan transmigrasi Salim Batu ini berdekatan dengan kawasan industrial Kalimantan Industrial Park Indonesia, kawasan Walundu sampai dengan kawasan Kialu yang ada di Konawe Utara ini berdekatan dengan kawasan industri Motui. Jujur, tim kami masih belum melihat jenis-jenis industri yang masih ada di kawasan-kawasan tersebut. Ini nanti bisa kita dalami sehingga bisa kita sinkronkan dengan kebutuhan bahan baku yang ada di industri-industri yang ada di kawasan. Untuk beberapa komoditas kita juga sudah melihat yang ada. Daerah potensinya sudah ada Bapak Ibu di dari halaman 9. Tadi kami sebutkan beberapa komoditas yang menjadi perhatian pimpinan. Ini industri kakao. Kapasitas terpasang industri pengolahan kakao ini 700.000 ton per tahunnya, Pak. Saat ini supply kita baru di 210.000 ton. Ada sedikit ekspor, jadi ini mengurangi dari produksi yang sebagai bahan baku. Jadi sebagian kecil harus kita ekspor. Ini kita harus mengimpor 400.000 ton kurang lebih biji kakao sebagai bahan baku. Ini yang menjadi salah satu concern pimpinan sehingga dari 2 tahun yang lalu kita sudah melakukan pelatihan kepada petani-petani kakao, bagaimana meningkatkan produktivitas di lahan kakao yang selama ini masih kurang produktif karena produktivitasnya baru di 200 kg per hektar per tahunnya. Sementara di negara-negara lain ini bisa mencapai 1 sampai 2 ton per hektar per tahunnya. Jadi ini menjadi concern kita.
Selanjutnya industri pengolahan kopi. Produksi dalam negeri kita cukup tinggi, Bapak Ibu, 833.000 ton per tahun, dan kebutuhan industri relatif jauh di bawah, setengah sebetulnya, 50% dari produksi nasional kita. Namun, kita juga ekspor lumayan tinggi, karena memang teman-teman di Kementerian Pertanian dengan program Gratiek beberapa tahun yang lalu, gerakan 300 kali ekspor. Jadi, ekspor kita cukup tinggi. Di samping itu menjamurnya gerai-gerai kopi. Ini alhamdulillah konsumsi dalam negeri bisa kita tingkatkan. Namun ini menjadi satu penyebab kekurangan bahan baku di industri pengolahan kopi kita. Jadi kita juga impor bahan baku kopi, biji kopi dari Brazil yang utama, dan dari Vietnam juga kita melakukan importasi. Ini beberapa daerah potensi kopi seperti Aceh, Sumatera Utara, slide 12. Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jatim, NTT. Ini juga kita pahami menjadi daerah-daerah transmigrasi yang kemungkinan bisa kita sinergikan sebagai lumbung-lumbung bahan baku untuk industri. Terkait tanaman tebu juga, Bapak dan Ibu, gula, industri gula di halaman 15. Ini kebutuhan industri, kebutuhan gula dalam negeri kita cukup tinggi, karena memang kita penikmat manis, Bapak Ibu. Kopi kita juga kalau kurang manis juga kayaknya nggak nikmat ya Pak ya, apalagi kalau pakai es, pengennya manis banget. Jadi walaupun teman-teman dari Kementerian Kesehatan selalu menyampaikan bagaimana untuk mengurangi konsumsi gula, dan memang lidah kita sudah terbiasa dengan yang manis-manis, karena melihat cewek juga cewek yang manis-manis ya Pak ya. Jadi, untuk belum puasa. Ini yang menjadi concern, karena kita harus bergantung kepada importasi gula, dan impor gula Bapak dan Ibu dengan segala dinamikanya ini sangat menantang. Bapak Ibu juga pasti mendengar isu-isu terkait importasi gula. Bagaimana kita bisa swasembada gula, di samping mengurangi konsumsi gula, kita sepakat untuk mengurangi konsumsi gula, karena memang kita menyadari. Jadi kemarin minggu lalu kita rapat dengan Pak Menko Pangan, beliau menyampaikan ternyata gula itu jauh lebih jahat dibandingkan tembakau. Saya sampai wow, Bapaknya memuji tembakau bukan penyebab kematian yang tinggi, tapi di satu sisi beliau menyampaikan bahwa gula adalah penyebab kematian yang tertinggi. Oh, Bapak, Pak Menko. Oh, begitu. Oke, baik. Beliau menyampaikan bahwa gula adalah pembunuh utama, jadi di samping mengurangi konsumsi, kita tetap berupaya untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku dan kebutuhan untuk konsumsi di dalam negeri. Nanti juga kita bisa melihat daerah-daerah mana yang klimatologinya cocok untuk menanam tebu. Sagu ini menjadi program prioritas pimpinan kami, Bapak Ibu. Memang karakteristik sagu dengan komoditas-komoditas lain agak berbeda, karena memang sagu sejauh ini hilirisasinya masih belum sesuai dengan harapan, dan memang kita pun, lidah kita juga masih belum familiar dengan olahan sagu, walaupun saat ini sudah ada beras analog dari sagu, namun
karena memang harganya, karena skala produksinya belum masif, Bapak dan Ibu, menyebabkan nilai biaya produksinya cukup tinggi. Kalau dari evaluasi dan analisis yang sudah kami lakukan, sebetulnya sagu ini bisa menjadi pangan alternatif yang bisa menghidupi 1 miliar penduduk dunia. Dan ini bisa menjadi salah satu program prioritas dari Kemenperin apabila didukung dengan sediaan lahan-lahan untuk pengelolaan penanaman sagu lestari. Karena secara prinsip sebetulnya sagu ini kalau memang sudah tumbuh satu, katanya dia akan tetap bertunas baru, dan kalau setiap ada penebangan dia akan bertumbuh lagi. Dan yang utama adalah keberlanjutan. Sagu tidak perlu ada pemupukan. Ini yang menjadi concern kita bersama, karena proses penanaman di lahan perkebunan, lahan pertanian, pemupukan menyebabkan emisi karbon yang cukup tinggi. Jadi ini menjadi salah satu program yang kalau memang bisa kita tingkatkan hilirisasi dan adanya sediaan bahan baku yang mencukupi, ini bisa menjadi Indonesia bisa menjadi pionir dalam olahan sagu. Begitu juga komoditas-komoditas lain, jagung juga sangat dinamika penyediaan bahan bakunya cukup tinggi, Bapak dan Ibu, karena pemerintah Indonesia katanya sudah swasembada, tapi kalau industri mencari bahan baku ini juga agak kesusahan. Dan kalau kita tanya lumbung padi jagungnya ada di mana, ketemunya juga nggak bisa mencukupi kebutuhan industri yang saat ini kapasitas pasarnya juga cukup tinggi, baik itu untuk pakan maupun untuk pangan. Kami sangat berharap kolaborasi antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Transmigrasi ini bisa terwujud untuk kepastian lokasi, Pak. Yeah. Kalau di luar sana disebutkan swasembada, lokasinya ya ada yang kita lihat pada saat panen raya, ada seremoninya, mungkin itu lokasi tertentu. Tapi untuk mengumpulkan yang katanya swasembada, ini kami agak kewalahan. Karena mungkin terdistribusi di lahan-lahan yang tidak satu hamparan yang luas. Harapannya dengan adanya pemanfaatan lahan transmigrasi ini bisa memanfaatkan satu daerah wilayah tertentu yang walaupun tidak di satu hamparan, namun satu lokasi yang berdekatan. Jadi mobilisasi, transportasi, logistiknya ini akan lebih mudah dan secara prinsip akan mengurangi biaya logistik. Itu yang paling utama. Mungkin itu Bapak-Bapak Dir dan Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar untuk diskusi kita. Selanjutnya hari ini kami juga ingin mendengarkan dari sisi Kementerian Transmigrasi program apa yang ada untuk tahun ini yang kemungkinan bisa kita sinergikan. Paling tidak untuk mewujudkan sebagai salah satu tindak lanjut dari MOU yang sudah ditandatangani oleh Pak Menteri. Kita sebagai bawahan beliau bisa mewujudkan bahwa MOU yang kemarin sudah di-signing itu bukan hanya seremoni, namun betul-betul implementasi kegiatannya ada. Mungkin itu Pak sebagai pengantar. Selanjutnya kami mohon kesediaan Pak Ses dan Pak Dir untuk memberikan masukan yang bisa kita tindak lanjuti bersama. Silakan Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bu Direktur dan Bapak Ibu
dari Kementerian Kementerian Perindustrian. Saya bersama Pak Direktur Pengembangan Produk Unggulan, kami dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi. Jadi mungkin saya ingin menyampaikan sedikit bahwa Kementerian Transmigrasi ini dari Oktober 2024 itu baru dibentuk sendiri, berdiri sendiri. Selama ini kan memang kita bergabung dengan berbagai kementerian. Jadi waktu terakhir kan setelah Orde Baru, kemudian kita sejak reformasi itu bergabung pindah-pindah. Jadi bergabung Kementerian Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, kemudian beberapa 10 tahun terakhir itu bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, Pak Ari Indarto dulu kebetulan jadi direktur di Pengembangan Ekonomi Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kemudian sekitar 1 tahun kemudian beliau mutasi ke Dirjen Inspektur 3 sampai hari ini. Dan kebetulan kita sudah pisah rumah juga ini dengan Kementerian Desa, termasuk dengan Pak Ari. Jadi tidak ada ini lagi. Cuma sebetulnya hubungan kita dengan Kementerian Perindustrian ini juga sudah cukup lama. Jadi waktu saya ingat beberapa tahun yang lalu, misalnya kita sudah juga melakukan kerjasama, terutama dengan Dirjen IKMA ya. Saya dulu ingat, saya sering ketemu dengan Pak Dirnya, Pak Yedi dulu. Sekarang udah jadi Pases ya. Pak Sabar Yedi, kemudian juga dengan Bu Dirjen Training. Kemudian jadi kami menyampaikan sedikit. Yang pertama, dengan dibentuknya kementerian ini sendiri, ada perubahan paradigma, Bu Direktur dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dulu transmigrasi itu hanya fokus pada pemindahan manusia, jadi bagi-bagi lahan, memindahkan. Tapi sekarang kita punya new paradigm, jadi mindset baru bahwa bukan sekedar. Jadi kalau tetap pemindahan manusia tetap menjadi core kita, tetapi bukan sekedar lagi pemindahan manusia, tetapi penciptaan nilai tambah dalam rangka membangun suatu ekosistem kehidupan melalui ekosistem ekonomi yang terintegrasi. Jadi ini kita sebut sebagai paradigma transformasi transmigrasi kita. Jadi ada 8 hal yang sebetulnya memang kalau kita lihat sangat erat dengan Kementerian Perindustrian. Jadi misalnya kita ingin pertama bagaimana mengedukasi, menghadirkan edukasi yang di kawasan transmigrasi. Jadi kan kalau dulu konsep transmigrasi itu memang lebih ke satuan permukiman, tapi sekarang kawasan, Bu Direktur. Jadi kita itu yang kita bangun bukan lagi satuan permukiman, tapi seluruh kawasan transmigrasi. Jadi bisa jadi kalau dulu hanya sekitar 1 desa, sekarang mungkin bisa 4-15 desa di kawasan transmigrasi. Nah ini problem juga adalah memang sumber daya manusianya. Maka salah satu yang kita ingin lakukan adalah menghadirkan edukasi terhadap SDM yang terdidik yang terlatih di kawasan transmigrasi. Kemudian juga kita ingin membangun transmigrasi ini dengan gotong royong. Salah satunya ini tadi kita melakukan MOU untuk bekerja sama. Kemudian tadi memang problem besar kita adalah lahan-lahan yang terpisah-pisah, tidak dalam satu kawasan, sehingga skala ekonominya juga tidak terpenuhi. Nah ini yang memang menjadi ke depan kita ingin pengelola lahan itu secara bersama. Jadi ke depan mungkin kami tidak akan bagi-bagi lahan lagi. Lahan itu dikelola secara komunal. Kenapa? Karena ya selama ini tadi dibagikan lahan, kemudian dijual. Kemudian nanamnya beda-beda. Jadi ada yang nanam kopi, ada yang nanam kakao di situ. Sehingga secara ekonomi kan tidak terpenuhi. Kemudian yang keempat, kita ingin melakukan industrialisasi dengan proses produksi yang berskala besar. Jadi itu juga kita impikan bahwa kita ingin di kawasan-kawasan transmigrasi itu muncul industri-industri di sana. Dan yang jelas bahwa mekanisasi ya, kita melihat bahwa pengalaman besar kita bahwa terutama di bidang pertanian itu kan kita mekanisasi kita tertinggal jauh. Kami punya pengalaman misalnya dengan kacang. Jadi kita itu pernah
kerjasama dengan importir kacang Garuda dan kacang dua kelinci itu. Dan dia sama, jadi tertarik transmigrasi banyak lahan nih, kenapa nggak coba kita tanam? Kenapa? Karena kacang itu ternyata impor dari Afrika dan India, kacang yang kita makan. Nah, kita coba ke lapangan, ternyata kami menemukan ada diferensiasi harga yang luar biasa jauh. Kenapa orang impor? Kacang yang kita jual di pasaran oleh petani kacang itu sekitar 10.000 per kilo. Kita tidak tahu bahwa ternyata impor dari Afrika itu sampai ke Indonesia itu hanya 2.500. Jadi waktu kami bertanya, kita sosialisasi ke masyarakat, berapa kata si importer itu nanya, berapa Bapak jual kacang? 10.000 sekilo. Kacang yang basah itu. Terus dia nggak ngomong, terus dia ngomong ke saya, Bapak tahu berapa kami impor? 2.500. Nah, problemnya ternyata apa? Mekanisasi. Itu yang membuat kos produksi kita itu kan tinggi. Jadi kita menyadari bahwa memang suka tidak suka bahwa mekanisasi ini harus kita giatkan untuk menekan produksi. Jadi ternyata masyarakat mau jual 2.500 ketika kita pakai mekanisasi di sana. Jadi mereka tidak harus menanam. Jadi si importer itu kemarin mencoba untuk menyewakan alat, pupuk dan lain sebagainya, bibit. Kemudian mereka cukup dengan tidak mengeluarkan banyak tenaga. Kemudian dulu dengan tenaga biasa dia hanya bisa 1/4 hektar, dengan mekanisasi dia bisa 2 hektar. Dia mau tuh jual dengan harga segitu karena produknya besar kan. Itu juga. Sehingga kita melihat itu. Kemudian kita juga ingin diversifikasi produk, jadi bukan lagi dalam bentuk produk yang misalnya kopi hanya dalam bentuk kopi begitu. Kemudian juga kita ingin hilirisasi. Jadi dan terakhir mungkin mau kita punya mimpi kita dan mimpi besar kita adalah digitalisasi akses informasi di kawasan transmigrasi. Karena kami ingin transmigrasi ini berperan dalam kebijakan pemerintah terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang 8% dari Presiden itu. Jadi Pak Menteri berharap Kementerian transmigrasi ini bisa menyumbang dari kawasan transmigrasi itu ya dengan tadi industrialisasi dan hilirisasi di kawasan transmigrasi. Dan ini sebetulnya saya lihat sudah anu sekali ini sebetulnya harapan-harapan ini sebenarnya juga sama seperti kami. Misalnya kami punya kawasan-kawasan yang sentra kopi. Misalnya seperti di Mamasa, kemudian di Sigi, dan di Aceh sebetulnya. Aceh itu kita bahkan sebenarnya kemarin punya konsep yang sudah cukup jauh di Benar Meriah, tetapi kemarin karena bencana ini kembali nol lagi. Kita bahkan sudah mendatangkan orang dari Jember mendampingi masyarakat untuk industrialisasi kopi tadi. Ya, Puslipoka di sana. Dan itu akhirnya ya memang kami harus mulai dari nol lagi nih dengan beberapa daerah di Aceh itu karena bencana hidrometeorologi kemarin. Sigi itu menarik sebetulnya, tapi nah ini yang barangkali mungkin nanti bisa kita termasuk nanti fokus kita bagaimana meningkatkan produksi, karena di sana itu mereka tuh nggak mau impor karena kebutuhan dalam negeri aja katanya kurang. Bukan nggak mau ekspor, nggak bisa ekspor. Kan kita tuh pengen, kalau kami sih standar keberhasilan kawasan transmigrasi itu kalau kita udah bisa ekspor nih, ini udah bagus ini. Nah, ternyata dia tidak bisa ekspor karena kebutuhan dalam negerinya saja masih kurang, katanya memang perlu kami. Kemudian kakao juga menjadi concern kami juga. Di daerah Sulawesi Barat itu kita punya beberapa daerah yang punya produksi kakao yang cukup tinggi sebetulnya. Tinggal bagaimana nanti kita memanage mengelola itu seperti di Polewali Mandar, kemudian di Mamuju juga, dan Aceh juga sebetulnya. Saya Aceh itu juga punya potensi yang cukup besar terhadap kakao. Kemudian menarik bagi kami ini Papua sebetulnya. Papua juga, dan tadi saya baru dari mendampingi Pak Menteri ke Agrinas, kita bertemu dengan Dirut Agrinas. Sebetulnya kita ingin bicara tentang pembangunan Papua ini mau dikemanakan. Mungkin kalau tadi saya dengar dari Ibu
salah satunya konsen kakao di Papua, mungkin ini bisa juga, termasuk sagu. Kita punya bahan kajian kemarin, sagu itu sepertinya yang kita punya data itu ide Kelamono Sekun itu kawasan mana ya? Papua, orang ke Papua, Papua Barat ya, Papua Barat ya, Papua Barat. Itu potensi sagunya cukup tinggi di sana. Kemudian ada beberapa daerah yang lain, tapi yang kami lihat kalau dari data tahun kemarin kami mengirimkan 2.000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi, kemudian kita minta salah satu outputnya itu adalah komoditas unggulan kawasan transmigrasi. Nah di Papua tuh yang kami tangkap kemarin, kami pelajari salah satunya sagu dan perikanan sebetulnya. Tapi kan kalau mungkin di direktorat yang lain, kalau direktorat ibu kan mungkin tidak masalah perikanannya. Tadi kita Ada, lengkap ya. Oh ya, itu juga perikanan. Perikanan itu di daerah apa ya, Membera, kayak di kawasan Membera itu ada yang perikanan tangkapnya cukup tinggi produksinya. Jadi mungkin nanti bisa kita ini kan sagu juga tadi kan, sagu itu tebu kita sudah coba ini menggandeng 2 perusahaan yang sebenarnya sudah lama, karena kebetulan itu berada di kawasan transmigrasi, itu tebu di Sumba Timur di Melolo. Kita itu sebenarnya sudah ingin memantapkan kerjasama lebih mendalam lagi dengan Timur ya, Sumba Manis. Karena kita berharap nanti lahan kita itu bisa menjadi plasmanya mereka. Kemudian yang kedua, ini ada rencana dari PT BPA, saya lupa Pak Toto, itu di Merauke untuk tebu. Tapi ini agak ada kesulitan, mungkin harus sedikit ini. Masyarakatnya nggak mau jadi plasma ini, dia pengen cuma disewakan lahannya. Ya, sebetulnya kita ingin masih ya, karena rata-rata transmigrannya itu sudah berumur, udah 60 ke atas, kayaknya mereka udah jangan nggak ada lagi untuk kerja seperti itu. Sementara generasi mudanya sudah banyak yang merantau, sehingga nah ini juga cukup menarik karena bisa menyerap sekitar 10.000 lapangan kerja kalau memang kita bisa nanti. Jadi kami sebetulnya terutama di Dijen kami sangat serius sekali ini terhadap nanti hal-hal yang bisa kita kerjasamakan dengan tujuan bagaimana meningkatkan produksi dan mengembangkan industri di kawasan transmigrasi ini. Jadi kita punya 154 kawasan yang mungkin nanti bisa, dan kita semua ada kajiannya, mungkin nanti bisa kita share juga bersama, kita diskusikan. Tapi kami mungkin juga ada beberapa daerah yang mungkin kita harapkan bisa fokus di sana. Nanti ada 3 lokasi, terutama Papua, kemudian Mamuju, dan daerah Rempang yang kemarin kasus heboh itu, industri kaca yang demo-demo di Batam itu. Nah, jadi kita ingin juga bahwa kita kan masuk ke sana agar masyarakat itu tidak merasa terpinggirkan sebetulnya. Maka program transmigrasi masuk ke sana, kita bangun perumahan dan menjadikan mereka sebagai transmigran lokal, masyarakat yang kemarin itu. Jadi sudah sebagian besar, walaupun masih ada ini yang belum mau. Tapi kita berharap justru ini kita ingin memberikan mereka tidak terpinggirkan, justru mereka dilibatkan, kemudian mereka juga diberdayakan di sana. Jadi ini kemarin Pak Direkturnya sudah menyiapkan tahun kemarin itu 16 kapal ukuran 5 JT untuk ikan, agar masyarakat yang kita pindahkan itu punya pekerjaan. Dan mungkin nanti tahun ini kita akan coba bangun cold storage dan pabrik untuk pengolahan. Ini mungkin kita bisa ini mungkin bisa kita matangkan juga ini kerjasama di sini terkait dengan pengolahan ikan ini. Itu kalau di Mamuju tadi mungkin bisa salah satunya tadi kakao. Nah untuk tebu, mungkin tebu, sagu, kemudian kakao juga itu bisa di Papua.
Tapi mungkin ada beberapa daerah ini sebenarnya sudah kita mulai juga ini. Mungkin bisa kita teruskan, misalnya di kawasan Telang gitu, dengan jamur tiram, itu dengan hikmah itu sudah ada juga. Kemudian jeruk dan jamur tiram di kawasan Barito Kuala, di kawasan Cahaya Baru Barito Kuala. So, kita dulu saya dengan Pak Yedi itu pernah juga ke sana. Sana kita meninjau apa so, kita sudah bangun ruang produksi jeruk di sana. Jadi jeruk itu sudah menjadi bahan olahan minuman, es krim, dan ada beberapa produk pangan lainnya. Jadi eh, bisa mungkin nanti kita akan tentukan saja lah, mungkin jangka pendek ini mungkin tidak usah harus terlalu banyak, berarti kita bisa fokus ya, karena sama-sama kita sadar anggaran kita juga terbatas, mungkin mimpi kita bisa sangat besar, tetapi ya pada ya mungkin, tapi lebih baik mungkin kerjasama yang mungkin juga tidak terlalu membebani masing-masing anggaran, tetapi efektif ya. Jadi memang misalnya, oh nanti kontribusi kami di mana, kontribusi nanti Kementerian di mana, dengan anggaran itu juga tanpa perlu menambah anggaran, mungkin geser-geser sedikit, tetapi itu bisa efektif nanti. Kemudian juga apa yang mana mungkin menjadi fokus dari, tapi saya kira udah ketemu sih, hampir sama juga sih, fokusnya bagus. Jadi kita lihat misalnya kaitan dengan tebu jagung, kemudian kakao, kopi, kemudian sagu, itu juga ternyata ini juga yang apa sebagian besar juga jadi fokus kami. Eh, tapi memang salah satu juga kami itu bisa juga perikanan, karena perikanan ini sebetulnya kalau kata Pak Menteri itu bisa lebih cepat. Kan kita tidak, kalau produk tanaman ini kan harus menunggu. Iya, Pak. Nah, kalau ini kan ini bisa cepat nih. Bisa nangkep aja. Nah, sagu dari tadi nanti ini dipanggil Profesor Sagu nih Pak Direktur ini, karena beliau mendalami masalah sagu. Kalau saya sebetulnya kami akrab dengan panganan sagu. Karena saya dari Palembang Bu, jadi pempek, tewan, segala macam itu kan dari sagu. Jadi sebetulnya bahannya sagu. Kalau beda saat pempek kan dari tapioka. enggak, sebetulnya bahan aslinya itu sagu. Dahulu gitu tuh banyak pohon-pohon sagu di. Jadi sebetulnya, jadi bukan tapioka. Kalau bikin pempek itu yang bagus itu dari sagu, namanya sagu tani. Jadi sagu tani itu ya. Saya pikir itu sagu tani dari tapioka. Oh, bukan. Sagu tani. Jadi bisa dari tapioka, tapi kualitasnya mungkin tidak sebaik sagu. Ya. Nah, jadi itu. Saya kira itu, silakan Pak Dir kalau mau menambahkan. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izin ya, baik. Jadi sebenarnya di sini kami ada dua menawarkan, satu sagu, kemudian yang kedua nanti adalah sorghum, ya, dan yang ketiga industri sagu sampai ikan. Ya, jadi mungkin sebenarnya kalau sagu itu sejak zaman dahulu kala kita tuh sudah terbiasa makan sagu. Jadi kalau orang Jawa makannya sego. Nah, kalau nggak silakan ke Candi Borobudur. Dilihatnya itu yang ada tanaman palma seperti itu, tidak ada pun padi. Jadi secara sejarah setelah pedagang budak dari India datang ke Nusantara ini, berubahlah dari sagu ke nasi. Padahal sebenarnya kalau dari segi agroklimat, tanaman padi banyak membutuhkan air, sama dengan sawit. Tapi berbeda dengan tanaman sagu. Jadi kalau sagu itu tinggal di tebang, kurang lebih ada 6 atau sampai 7 anakan, sehingga bisa kita tanam. Dan kami sudah untuk beberapa daerah itu sudah mencoba untuk perizinan ke Kementerian Kehutanan, seperti itu di bumi itu sudah keluar perizinan untuk 10.000 hektar hutan sagu untuk dikelola
oleh masyarakat adat untuk menjadi hilirisasi sagu. Jadi orang Papua itu kalau disuruh nanam padi di Merauke itu selalu nanya ke saya, berapa lama kita panen? Tapi kalau dengan sagu, pas kita langsung terbang, anakannya tanam dulu sendiri. Memang ada kendala sagu itu 10 atau 12 tahun, tapi hasil riset dari teman-teman Bogor dengan teknik kultur jaringan itu bisa 6 tahun, 5-6 tahun bisa panen sesuai dengan. Makanya kami dengan Kementerian Kehutanan untuk pemanfaatan perhutanan sosial yang ada sagunya, kita akan bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk pengembangan sagu kultur jaringan. Sedangkan tempo hari waktu kami diundang oleh Sesdijen IKMA, pas ada pameran di bawah, itu ada Bu Yeni Wijaya ya, dokter itu dokter pameran di bawah Sagolisius. Oke, Bu Jenny. Ya, itu bimbingan kita juga. Ini yang kami pegang ada 2, Prof. Bintoro, satu lagi Prof. Anto. Ya, itu sebenarnya Prof. Sagu yang betul 2 itu. Kalau Prof. Bintoro, sagu mau dijadikan gula. Kalau Prof. Bambang Haryanto yang sekarang itu sudah sampai ini buka di Kelapa Gading, yaitu beras analog, kemudian bakmi, dan mungkin kami juga mau minta izin ke Kementerian Perindustrian karena dengan rencana pengembangan di Barelang juga ada ikan itu, kita ada merencana mengundang investor dari PT Taiwan, di mana mau memperbaiki TP di Kepulauan Meranti, ya, tugas pembantuan dari Kementerian Perindustrian. Saya nggak tahu dari IKMA atau dari Dirjen Industri Agro, saya kurang tahu. Tapi Disperindak Meranti itu sudah melaporkan ke kami, itu sudah diresmikan Pak Jokowi, sekarang macet. Apa? Karena yang mengelola AMSU. Sini, jadi salah urus nih. Terus kemudian juga dari segi teknologi, kelemahannya dia mencuci sagunya itu dengan air istilahnya tayo, air gambut ya, sehingga kualitasnya tidak masuk kualitas SMI, sehingga nggak laku tepungnya di pasar, kalaupun laku harganya jatuh. Ini yang mungkin kita ada alat yang mungkin nanti kita bersama dengan PT Taiwan, jadi nanti sagu dari Kepulauan Meranti dan dari Lingga itu tepungnya kita bawa ke rencana pengembangan berikutnya yang di Barelang. Kita akan bikin surimi. Jadi surimi itu adalah bakmi sagu dicampur potongan ikan, slice ikan. Orang Jepang suka. Jadi rencana kita karena Pak Menteri lewat Pak Ses ini dorong kita ekspor. Jadi rencana untuk Barelang. Kebetulan dari BP Batam sudah menggelar karpet merah, jadi untuk investor mau berinvestasi sehingga pajaknya untuk ekspor lebih murah tuh. Jadi investornya siap, cuma tinggal nanti kapan, nanti saya kurang tahu kalau yang di Meranti itu apakah di IKMA ataukah di industri agro. Coba nanti saya tanya ke Pak Kadis Perindaknya dulu itu TP-nya dari mana, sehingga nanti bagaimana pengelolaan yang tadinya dikelola oleh badan usaha milik daerah itu bisa dikelola bareng dengan swasta. Nanti tepungnya kita bawa ke Batam, kita olah menjadi surimi, kita ekspor ke Jepang. Jadi kalau pernah lihat sagumi ya, kap-kap itu seperti itu. Terus juga izin Pak Ses, kita sudah surat ke BGM Pak, itu dari Taiwan maupun dari PT Bangka Agri Asindo itu juga akan mengembangkan Bintuni, kemudian Sorong, satu-satu itu, sehingga nanti mimpinya ke depan, karena kalau di Papua itu ada 5,5 juta hektar sagu, sementara dibiarkan nganggur, sementara orang masih
mengimpor beras dari Jawa ya. Oke, kalau di sini harga beras analognya mungkin kita bilang mahal, Bu. Tapi kalau saya di Papua, saya pernah di Wamena, saya melihat sendiri di lokasi itu satu karung beras yang 5 kilo ya, itu ditekernya dengan uang merah 5 lembar. 100.000, Pak. Karena memang transportasi di sana sulit. Jadi kalau di Jakarta beras analog kemarin ini itu mungkin 50.000. Nah kalau kita bikin di Papua bisa lebih murah. Otomatis ongkos angkut tol laut bisa kita potong. Dan saya punya mimpi, saya pengen ngilangin tepung terigu. Jadi kita nggak usah impor tepung terigu, tapi bagaimana kita ganti dengan sagu. Karena 5,5 juta hektar itu di Papua, di kawasan Batam, Kepulauan Riau itu ada 10.000 hektar, kemudian di Mentawai Nias itu juga ada 10.000 hektar, dan belum lagi di Maluku Utara. Sehingga lain Mas seperti itu. Nah, ini proses rantai pasok dan rantai nilainya, keuntungan-keuntungan. Mas bisa dilihat yang berikutnya, yang kedua yang akan kami kembangkan ke Nusa Tenggara Timur itu adalah sorghum. Mas, yang brown sugar. Iya. Nah, ini juga hasil kemarin kerjasama dengan ITS. ITS sekarang lagi mengembangkan. Ini sekarang sudah dibuat di Jombang, dan rencananya itu kami akan kembangkan ke NTT karena sorghum itu lebih tahan di daerah-daerah kering. Sehingga kalau tanaman lain nggak bisa hidup, jagung udah mati, kalau sorghum masih kuat. Bahkan ada satu kabupaten di NTT yang namanya Nagegeo. Geo dalam bahasa di sana itu artinya sorghum. Jadi sorghumnya melimpah, dan dari ITS siap membantu untuk mengubah sorghum menjadi brown sugar dan kecap manis. Jadi betul Bu, kita suka yang manis-manis ya. Di samping memang di beberapa titik di NTT sedang dikembangkan juga di sini. Contoh yang di sebelah timur itu tebu, itu juga gula dari tebu. Tapi mungkin di samping tebu kita bisa menggunakan alternatif dari sorghum dan juga dari sagu tadi. Sagu Prof. Bintaro sanggup ngajari itu bikin gula kristal. Jadi itu kira-kira dari kami. Dan mungkin yang disampaikan Pak Ses tadi, mungkin yang terakhir Mas, yang ikan barelang. Jadi kami bekerja sama dengan KKP, Bu. Jadi pengembangan di sana di samping merumahkan beberapa warga menjadi translokal, kami dengan KKP di situ membuat kampung nelayan merah putih dan juga kampung bersih. Sehingga, nah, kita mencoba kapal Majiti ini, mereka mempunyai pekerjaan dan dibangun rumah trans yang mungkin kayak BTN ya Bu. Gitu. Nah, jadi harapan kami nanti ikannya ini nanti kita olah jadi filet dan kita keringkan dan diolah bersama dengan sagu dari Lingga dan Meranti untuk membuat surimi, dan kita ekspor ke Jepang karena orang Jepang sangat suka surimi, sangat lagi ngetren. Kira-kira dari kami nggak banyak, tapi yang jelas kalau di Papua tadi sagu, Papua Barat aja, di Sorong, Lamonosegun, Momiwaren, dan di Papua Wonderei itu gudangnya sagu. Sehingga mungkin nanti kita bisa jalan bareng antara Kementerian Perindustrian, Transmigrasi,
dan juga teman-teman dari PP Bogor nanti kita ajak untuk mengembangkan industri agri, sehingga harapan kami ini sebagai alternatif yang sangat disayangkan 5,5 juta hektar sagu ini tidak tersentuh di Papua. Mereka hanya terbang asal butuh untuk sekedar bikin papeda, bukan untuk industri. Ini kemarin sudah, ini ada 16, dan mudah-mudahan nanti diikuti oleh ke depan industri campuran sagu dan ikan surimi. Demikian Bu, kira-kira kami nggak berpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nirwana, Pak Sofyan sudah menyampaikan bahwa ini gayung bersambut sebetulnya, hanya tinggal kita di tim teknis mensinergikan apa-apa yang sudah dilakukan selama ini. Kami juga di Ditjen Industri Agro khusus tadi penyambung yang disampaikan Bapak terkait sagu, Pak Ditjen juga punya mimpi untuk menggantikan sagu tepung terigu yang selama ini tergantung kepada impor dengan tepung-tepungan yang berasal dari dalam negeri, dan salah satunya adalah sagu. Memang lawan kita termasuk salah satu dari orang kuat di Indonesia, tapi ya kalau memang kita dari pemerintah yang berinisiatif, kemungkinan besar ini bisa kita wujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tadi daerah-daerah yang Bapak sampaikan ini juga menjadi fokus kami, lokus yang sudah disampaikan oleh Pak Ditjen, kayak Meranti, Lingga, Meranti, Lingga ini juga masuk di wilayah-wilayah yang ingin digarap oleh Pak Ditjen. Apa yang menjadi target kita adalah pengolahan proses basah, sagu-sagu basah yang selama ini ada di daerah-daerah yang terpencak jauh ini bisa dilakukan proses-proses awal sehingga waktu mobilisasi tidak membutuhkan yang besar, tidak membutuhkan effort yang cukup besar. Jadi itu yang menjadi impian Pak Ditjen, bagaimana mendatangkan investor. Tadi Bapak sudah menyampaikan ada investor sebetulnya. Nah mungkin komunikasi nanti bisa kita sampaikan kepada pimpinan bagaimana investor ini betul-betul atas kerjasama kedua kementerian ini merasa lebih yakin, karena sisi industrinya juga sudah ada off-taker, petani-petani atau masyarakat setempat juga merasa nyaman karena apa yang akan dilakukan sudah ada off-takernya. Ini yang menjadi bahan diskusi kita sehingga ini bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Juga tambahan Mentawai dan juga Nias, kalau saya nggak salah ingat, itu menjadi lokasi-lokasi yang akan ditindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nanti juga bisa teman-teman dari Direktorat Makanan mungkin bisa mengupdate, karena saya nggak terinput terlalu banyak, paham terlalu banyak terkait sagu. Tadi juga untuk suriminya juga cukup menarik Pak. Memang saat ini kan karena kita sudah biasa makan di restoran-restoran yang ala-ala Jepang katanya, dengan hotpot gitu. Surimi juga menjadi salah satu ini ya Pak ya, bahan yang ikut dicampur. Nah tapi saya selama ini mikir surimi itu dari kepiting ya Pak, ternyata dari kulit, dari daging ikan dan sagu ya Pak. Ini cukup Jadi merah-merah. mungkin ada kepitingnya. Ada celapnya. Oke, jadi bisa dimasukkan pesannya Pak. Butuh sumber daya. Baik, dan juga terkait sorghum Pak, karena kita importasi etanolnya juga tinggi, sebetulnya sorghum ini juga potensial untuk kita
hilirisasikan sampai ke etanol. Ya. Jadi memang kalau produk-produk yang menggunakan bahan baku etanol di dalam negeri sendiri juga karena memang mayoritas kita Muslim, ini produknya cukup dikendalikan. Namun di sisi lain pariwisata kita membutuhkan produk-produk yang berasal dari etanol ini, dari minuman beralkohol gitu ya Pak ya. Memang salah satu produk industri di bawah binaan kami, minuman beralkohol, kita cukup tinggi importasinya Pak, cukup tinggi importasinya. brown sugar. Oh iya, brown sugar-nya ini, karena brown sugar-nya GI-nya juga rendah kan Pak ya, jadi ini menjadi salah satu komoditi yang bisa potensial untuk kita ekspor, khususnya ke Taiwan, Jepang, itu mereka juga mengkonsumsi brown sugar yang cukup tinggi. Pak, nanti cuma terkait tadi yang penanaman tebu di Sumba Timur, yang kami pahami sejauh ini biaya operasionalnya cukup tinggi, masih belum visible Pak. Produktivitas tebunya cukup rendah dan saya kurang paham nanti seperti apa ke depan untuk pemenuhan bahan baku di Mulia Sumba Manis MSM ya, MSM. Mungkin bisa diupdate terkait perkembangan persaguan yang mana apa memungkinkan untuk tahun ini kita coba sinergikan. Silakan Mbak Pita. Terima kasih Bu Mary, Bu Pak. Jadi memang untuk Kalau kedengaran di ada Zoom. Nanya. Itu ya. izin Bu Dir, izin Pak Dir dan Pak Ses. Jadi saya Vita dari Direktur Industri Makanan Khas Laut dan Perikanan. Direktur kami yang menangani atau membimbing industri pengolahan sagu. Memang betul yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mary bahwa sagu itu merupakan salah satu komoditas yang menjadi prioritas dari Pak Dirjen. Dari Kementerian Perindustrian sendiri sudah melakukan pembinaan untuk pengembangan industri pengolahan sagu itu sejak dari tahun 2023. Nah, untuk tahun ini kami juga sudah ada kegiatan untuk pengolahan sagu, tapi memang untuk tahun ini fokusnya masih di Papua Selatan. Cuma setelah mendapatkan informasi dari Pak Direktur, mungkin nanti kita bisa koordinasikan lagi Pak untuk kegiatan yang ada di Papua Barat. Karena memang benar untuk Papua Barat sendiri salah satu lahan sagu yang terbesar yang ada di Indonesia. Jadi nanti mungkin bisa kita koordinasikan. Ya. Nah, terkait tadi Pak yang soal PT Paiwa, kami juga sudah mendapatkan informasi dari Disperindak Meranti. Memang katanya mereka mau take over jadi pengelola sentra IKM di Meranti itu. Nah, sentra IKM itu memang bantuan dari teman-teman di Mas. Dari IKMA ya? Iya. Iya, Bu Direktur, terima kasih. Izin Mbak, dicatat anggota ada Pak Monang dan Hasan. Oh iya. Namanya dicatat. Ya nanti setelah rapat. Baik, mungkin nanti ini sebagai salah satu pilot project, pilot yang kita kerjakan kita sebagai tindak lanjut dari MOU-nya ya Pak ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu capaian nanti yang bisa kita koordinasikan ke depannya. Itu terkait sagu. Mungkin nanti komoditas-komoditas lain bisa berkoordinasi dengan tim teknis. Saya nggak tahu nanti siapa yang pegang kopi, kakao, jagung. Kalau memang ada, nanti nomor-nomornya bisa di-share ke tim kami untuk bisa kita tindak lanjuti ke depannya. Dari KPAI
Ada yang perlu ditambahkan? Dari Sekjen KPIT, pada prinsipnya kami supporting dari DPI ya, bukannya kan arahnya itu sebenarnya pengembangan untuk kawasan industri tadi yang sudah dijabarkan yang dekat kembangkan. Ini rekan-rekan dari PI bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Ibu Direktur, Pak Ses, Hadir. Di sini kami mewakili Pak Direktur Wilayah Industri. Memang kami mengikuti rapat Direktur PI mengikuti rapat terakhir itu di 16 Oktober 2025. Dan diinisiasi memang rapatnya oleh Sekjen KPI ya Mbak Zakia ya. Dan melihat perkembangan tadi saya bincang, kemudian kami yang baik adanya pilot project ini mengenai project satu khususnya. Tentu kalau dari kami Direktorat Pengelolaan Industri memang kali ini kami searah dengan tujuan direktorat kami yaitu untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di seluruh wilayah NKRI. Pendekatannya memang ada 4 konsep, ada wilayah pusat pertumbuhan industri, kemudian kawasan peruntukan industri, kemudian kawasan industri sendiri, dan juga yang terakhir sentra IKL. Nah, direktorat kami memang membina kawasan industri tersebut. Saat ini memang kami punya 175 KI. 175 KI dan yang berstatus proyek strategis nasional kurang lebih ada 41, termasuk yang di Papua ini Teluk Bintuni dan Pakpak ya, kalau tidak salah. Pakpak dan Teluk Bintuni. Nah ini yang mungkin bisa kita sinergiskan, terutama tadi arahan Budir untuk mencapai pemenuhan kebutuhan baku bagi sektor industri, dan tentu juga di direktorat kami untuk meratakan pertumbuhan industri di luar Jawa. Mungkin demikian Bapak dan Ibu. Mungkin tambahan, tadi kan kita sudah ada lokasi transmigrasi dengan kawasan yang berada di terdekat. Saat ini kita masih belum tahu di kawasan industri tersebut jenis-jenis industrinya, mungkin jadi nanti bisa disampaikan jenis-jenis industrinya yang ada di sana sehingga bisa mensinkronkan dalam hal nanti kita ada tindak lanjut untuk penanaman di daerah-daerah transmigrasi tersebut, jadi bisa sesuai dengan kebutuhan bahan baku industri yang ada di kawasan industri. Ya, ini baru 14 tadi, padahal transmigrasi itu ada 151, kawasan kita ada 175. Jadi ini bisa lebih banyak lagi nanti yang bisa kita coba lihat, karena nanti kita kan masuk lagi kalau lebih dalam lagi nanti kawasan masing-masing kawasan transmigrasi berapa luasan lahan yang bisa digarap ya Pak ya. Jadi nanti kita masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa dalam hal pemenuhan bahan baku, luasan lahan pendukung dan untuk ditanami juga bisa jelas, sehingga konsep dan cara kita menangani lokasi-lokasi tertentu itu juga bisa didapatkan strategi-strategi yang memang betul-betul efektif untuk dilaksanakan. Selanjutnya dari Iqma, silakan. Selamat siang, Ibu Direktur, Akses, Direktur dari Kementerian Transmigrasi. Perkenalkan saya Ayu dari Sekjen Hikmat, sekarang di bawah Pak Yedi. Sebelumnya mungkin Bapak banyak berinteraksi dengan Pak Yedi pada saat jadi Direktur Pangan ya Pak ya. Jadi sesuai dengan hasil pembahasan tadi Bapak Ibu yang disinggung adalah satu, saya ingin membahas satu persatu.
Yang sagu tadi untuk Pulau Meranti memang merupakan sentra IKM, Bapak, sentra IKM yang pengolahan sagu, dan nilai investasi yang diperoleh melalui DAK dan alokasi khusus, dan total perolehannya itu 41 miliar. 41 miliar, dan terakhir informasi yang kami terima adalah memang ada kendala terhadap kelembagaan sentralnya, Bapak. Jadi memang ada hiatus gitu ya Pak ya. Hiatus. Padahal memang secara produk sentra IKM sagu di Kepulauan Meranti ini cukup dikatakan sukses karena mereka mampu memproduksi hingga sagu kering. Biasanya kan IKM itu hanya mampu di sagu basah ya. Nah ini Meranti sudah kemasan dan sudah diambil oleh swasta, perusahaan swasta. Jadi memang ini nanti kami mencoba koordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait. Biasanya terkait kelembagaan Pak, jadi memang sebesar apapun potensi produknya, kalau kelembagaan tidak dikelola dengan baik, memang bisa resikonya tinggi terhadap PMK. Lalu untuk pengolahan ikan tadi di Surimi, Bapak, di Surimi itu kita ada dua sentra Pak yang menjadi percontohan ya Pak ya. Yang pertama itu di Pangkal Pinang dan yang kedua di Kabupaten Bangka. Nah, untuk Surimi ini sendiri spesifik kami mendapat informasi di Kabupaten Bangka, Pak. Dia sudah HACCP, kemudian yang satu tadi juga sudah HACCP, memang salah di lembaganya saja. Kalau yang Bangka ini dia HACCP, kemudian produknya Surimi, jadi nanti barangkali oleh pelaku usaha dari lingkup transmigrasi bisa mengambil itu intermediate produk tersebut untuk menjadi hilirisasi produk. Tujuannya aku yang Pak. ya, Betul sama Pak Enan sama. Nah kalau Bangka seperti itu Pak, sedangkan yang di mana Pangkal Pinang itu spesifik kepada cold storage. Jadi karena musiman ya Pak ya, ikan itu ditangkap di laut daripada nanti stoknya terbatas pada saat tidak musim. Memang ada sentra IKM di Pangkal Pinang itu berfokus pada cold storage, dan ini diambil oleh Pak IKM juga untuk diolah kembali menjadi hilirisasi produk. Nah, kemudian terkait dengan sentra lain Pak, sentra IKM yang beberapa komoditi tadi seperti jagung, kopi, kemudian brown sugar ya Pak, brown sugar, kemudian kakao. Nah, ini tadi saya cek memang sudah pernah ada sentra IKM yang memperoleh DAK juga Pak dengan nilai investasi yang tinggi. Namun memang secara evaluasi kami baru melakukan evaluasi secara intens itu untuk sentra IKM yang memperoleh DAK tahun 2022 sampai dengan saat ini. Jadi rata-rata komoditi yang disebutkan tadi itu saya cek beberapa daerah yang disebutkan memperoleh DAK itu sebelum 2022. Jadi memang belum kami lakukan evaluasi secara intens karena kita mulai evaluasi intens itu di tahun 2024 untuk DAK 2012 dengan tahun ini. Nah kebetulan tadi yang pengolahan ikan hasil evaluasinya sudah bagus Pak. Jadi mungkin nanti apabila fokusnya akan spesifik ke pengolahan ikan bisa mengacu atau menjadi percontohan seperti itu. Kalau untuk sagu memang di Papua ada beberapa sentra itu yang DAK tahun 2022, namun memang sentranya sudah selesai dibangun, namun tidak siap beroperasi. Jadi bangunannya ada Bu, mesin peralatan ada, mungkin karena keterbatasan SDM pengelola atau IKM. Simpan untuk ini ya Pak, izin sambil kami cek ya Pak. Ada di Papua Barat Daya, di Kabupaten Sorong, Papua itu Kabupaten Supiori, dan Kepulauan Menteng. Ya, ada lagi Lingga sih Pak, tadi sudah disebut Lingga ya Pak ya. Namun memang sangat disayangkan Lingga itu dapat DAK 2024 untuk pengolahan sagu. Nilai investasinya itu 15 miliar, namun gagal. Dia maksudnya, tapi hanya terbangun. Hanya terbangun bangunannya saja seperti itu Pak. Dan landscape-nya tidak
selesai dilaksanakan. Jadi untuk sagu memang sejauh ini contoh sentra IKM yang mendekati adalah Pulau Meranti, namun memang kendalanya ada di kelembagaan IKM. Betul. Ini berkaitan juga dengan tadi sempat BUMD ya Pak ya, sesuai PP 20 tahun 2024 ya, Ibu, untuk sentra IKM pengelolanya itu 3 Pak, BUMD, koperasi atau UPTD atau kombinasi dari ketiga itu. Jadi nanti kami coba informasikan kembali ke dinas terkait supaya mensegerakan seperti itu ya Pak ya, operasional. Mungkin dari kami itu dulu Bu, terima kasih. Itu nanti kalau kita kan kami zoom dengan dinas Meranti dan juga mungkin kalau Mas Roman kebetulan nanti saya ikut di dalam zoom. Nah, jadi nanti termasuk Mbak Jakarta. Baik, terima kasih. Dari transmigrasi, Saya mau ada yang mau ditambahkan? Siapa tahu ada pengalaman komoditas yang lain yang memang tahun ini juga akan digarap. Pak saya sudah mempersilahkan loh. Silakan. Ya, silakan. Itu aja. Mungkin pun di luar dari baik. Terima kasih Bu Direktur, pimpinan rapat, mohon izin Pak Ses, Pak Direktur, Bapak Ibu semuanya, mohon izin terkait dengan tindak lanjut MOU. Sebenarnya kami sudah mencoba menyusun draft rencana kerjasama itu, draft PKS dengan Ditjen IKMA. Nah itu di sini yang hadir Mbak Ayu ya, Mbak Ayu ya. Dari tim kami kemarin sudah mencoba koordinasi. Kami rencananya arahan Pak Ses akan mengundang rapat bilateral minggu kemarin. Namun karena dari IKMA-nya menyampaikan bahwa hari ini akan ada rapat dengan Agro. Nah, mohon izin terkait dengan hal tersebut, mungkin tindak lanjutnya ini apakah kita akan menuangkan rencana kerjasama ini dari Ditjen PMT dengan IKMA atau dengan beberapa banyak Ditjen di Kementerian Perindustrian, karena kan di sini banyak direktorat ya Bu, Direktorat Jenderal. Terima kasih. Dari Ditjen bisa merespon atau cukup saya yang merespon? Gini, oh iya, nggak apa-apa. Tergantung fokus pengembangan atau fokus hilirisasinya. Kalau memang off-takernya nanti industri skala besar, ini masuknya ke Ditjen Industri Agro. Tapi kalau memang off-takernya nanti industri kecil atau menengah, ini yang dikerjasamakan dengan Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka. Jadi tergantung skala industri yang menjadi off-takernya. Kalau memang PT Taiwan ini skalanya besar, sebagai contoh PT Taiwan skalanya besar yang menjadi off-taker nanti dengan Ditjen Industri Agro. Kecuali memang off-takernya itu adalah industri-industri kecil, nanti dengan Ditjen Industri Kecil. Atau let's say kalau memang ada intermediate product yang dihasilkan oleh industri kecil, ini kita tiga pihak yang bekerja sama. Di IKMA ikut, Agro juga ikut di dalamnya dan direktorat. Kalau boleh dua-duanya. Oh ya Bapak. Ini Bu, ada yang kita menggunakan traktor yang besar, tapi contoh yang nanti Papua Selatan memproduksi satu di Salor Merauke itu kita dengan kita memberikan kopdes merah putih yang dari Pak Prabowo, sehingga kita menggunakannya kooperasi desa merah putih. Berarti kan itu dengan IKMA. Sedangkan kalau yang nanti dengan PT Taiwan atau dengan PT Bangka Asia dulu, itu nanti mungkin dengan
Istirahat. Iya, Pak. Baik, Pak. Nanti kita kalau gitu nanti draftnya bisa dikomunikasikan dengan Ditjen Industri Agro, Ditjen Industri Agro juga. Nah, Mungkin dua-duanya ya Mbak. Ya. Selamat pilih monggo. iya, silakan. Kita ada di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Dir dari Kementerian Perindustrian dan izin Pak Dir PTUT Kementerian Transmigrasi. Tadi kalau nggak salah dari tanggapan dari Ibu yang terakhir ya, dari Kementerian Perindustrian Bu Ayu, Mbak Ayu baik. Mbak Ayu tadi katanya ada sektor ikan di Pangkal Pinang kalau saya nggak salah dengan pembunuh ya. Nah, untuk di Kementerian Transmigrasi, kalau nggak salah itu nanti di letaknya di Morotai itu terkait dengan untuk perikanan. Kerjasama ini bisa kita apa yang terjadi di sentra ikan di Pangkal Pinang bisa sama dengan di Morotai untuk perikanan ikan bisa dikemas seperti yang terjadi di Pangkal Pinang. Cara kemasannya melatih orang-orang di sananya bisa nggak? Itu satu. Terus yang kedua, saya punya teman, saya kebetulan dari Maluku Utara ya Bu. Jadi saya punya teman, dia mengelola sagu. Sagunya itu berbagai rasa, varian rasa. Jadi ada rasa coklat, strawberry, sama kenari. Apakah bisa dikembangin bagaimana tingkat pemasarannya sehingga kita bisa untuk teman daerah-daerah lain juga bisa merasakan sagu itu seperti apa. Jadi jangan tergantungan sekali dengan ribu ya rasanya. Oh, gitu ya. Jadi masyarakat dari daerah lain juga bisa merasakan jangan kata tadi hanya tergantung pada ribu. Jadi bisa merasakan cita rasa dari sagu sendiri gitu. Karena sagu satu kali itu aja kita makannya kenyang Bu. Terus sehat pula Bu. Iya. Ya izin Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kalau dari Zoom ada tambahan, ada masukan? Oh dari Sekretaris Sukses Ditjen Industri Agro dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ditya Oktari dari Ditjen Industri Agro. Pak Direktur sama Pak Ses. Sebenarnya kan dari kemarin sebenarnya yang jadi concern saya itu sebenarnya kita berangkatnya dari mana Ibu? Untuk penetapan lokasi-lokasinya itu. Apakah dari kebutuhan kita untuk yang off-taker itu, komoditasnya misalkan kita langsung tentukan misalkan kopi apa, atau misalkan dari Kementrans itu memberikan data dulu. Soalnya kalau kemarin itu kan kita sempat saya sempat melaksanakan rapat, terus katanya ada 45 kawasan industri, kawasan transmigrasi yang menjadi fokus di RKBMN ya, RPJMN tahun 2025 sampai 2029 ya kalau nggak salah ya. Nah, apakah kita berangkat dari situ, kita menganalisis, maksudnya memetakan sebenarnya ada potensi produk apa nih di 45+1 ya kalau nggak salah kemarin ya. +1 di mana? Di Rempang ya, Rempang. Ya, Rempang. Nah, apakah kita berangkat dari situ, maksudnya potensi ke 46 kawasan transmigrasi ini apa sih yang kira-kira kita samakan dengan kebutuhan bahan baku di industri agro sendiri itu seperti apa, atau kita langsung aja nih menentukan si komoditas yang kita butuhkan itu sebenarnya apa sih, terus lokusnya ada di mana gitu, kawasan transmigrasi mana yang bisa mensupport yang kebutuhan bahan baku itu. Terus kan kalau nggak salah tadi kemarin itu ada salah satu bentuk kerjasama lain yang seperti dari kopi, dari coklat ya, yang pelatihan SDM ya. Karena kan kalau misalkan kakao ya, karena kalau misalkan yang komoditas lain kayaknya harusnya binanya ada di Kementerian Pertanian ya Bu ya kalau untuk pelatihannya. Cuman yang ada potensi di agro itu kan kebetulan yang di kakao ya.
Maksudnya saya bingung ke pemetaan lokasinya sama terus bentuk kerjasamanya seperti apa gitu. Apakah cuma sebagai off-taker aja industrinya atau seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ditya. Tadi sebetulnya sudah diawali. Nanti kita melihat program kerja program kerja Kementerian Transmigrasi, lokasi-lokasinya, dan rencana kerja kita di tahun ini. Apakah memang ada persamaan lokasi apa tidak? Apabila tidak ada persamaan lokasi, ini nanti yang akan kita lihat kembali, karena secara prinsip yang kita ingin wujudkan adalah tindak lanjut dari MOU. Kalau memang di Kementrans sudah ada anggaran, karena kita di Dirjen Industri Agro dan Kemenperin kita menyadari keterbatasan anggaran untuk mendukung, karena memang jujur Pak, kita nggak pernah tahu, kami di Dirjen Industri Agro tidak tahu kalau memang sudah ada MOU. Kalau misalnya sudah ada MOU, data MOU ini bisa kita koordinasikan lebih awal untuk kami mengalokasikan anggaran. Nah, jadi ini kita akan mencoba menyiasati berstrategi, memaksimalkan anggaran kami yang saat ini ada untuk kita mengimplementasikan MOU yang sudah ditandatangani oleh pimpinan. Jadi bukan hanya sekedar satu lembar kertas atau beberapa lembar kertas yang tidak ada tindak lanjutnya. Jadi kami siap kalau memang sudah ada dukungan dana, misalnya tahun ini anggaran untuk kakao di lokasi tertentu ada, kami akan mensinkronkan dengan kegiatan kami untuk pelatihan nanti transmigran yang ada untuk kita latih ke Tarengge selama 1 bulan sehingga mereka mendapatkan background GAP terkait kakao. Demikian juga untuk kopi, misalnya transmigran ya, karena memang mereka belum tentu punya background pengalaman untuk penanaman. Jadi nanti kita bisa latih ke Puslikoka di Jember. Walaupun memang kita menyadari karena dengan Puslikoka ini adalah unit PNBP, anggarannya akan lebih besar. Sementara kalau ke Tarengge, karena unitnya di bawah salah satu perusahaan MNC dan mereka juga dapat dukungan dari NGO, ini bisa mengakomodir biaya tinggal dan biaya pelatihan selama 1 bulan di sana. Jadi kita hanya secara prinsip nanti kalau memang penganggarannya ada dari Kementrans, petaninya juga nanti dari lokasi-lokasi yang ditentukan, nanti kami akan mempertemukan dengan off-takernya. Off-takernya kita akan pertemukan industri pengolahan kakao ataupun pengolahan coklatnya. Nanti kita yang akan mempertemukan. Jadi bentuk-bentuk seperti ini nanti akan kita lihat, jadi case by case. Jadi nanti kalau memang kakao anggarannya di Kementrans ada, lokasinya di mana, kita akan kirimkan petani-petani dari lokasi tersebut ke Tarengge selama 1 bulan. Nanti kita akan tunjukkan off-takernya dari industri pengolahan kita. Kalau sagu, mungkin teman-teman dari makanan sudah ada anggarannya untuk tahun ini. Nanti bagaimana sinergi kegiatan kedua kegiatan ini, karena yang saya pahami Pak Dirjen untuk pengolahan sampai ke sagu kering itu juga kita sudah punya penganggaran untuk itu. Memang kalau memang nanti ada lokasi-lokasi, jadi ini bisa lebih besar skalanya. Jadi memasifkan skalanya, jadi lebih banyak lagi masyarakat transmigrasi yang masuk dalam kegiatan kita. Mungkin itu saya nggak mau ini program konotasinya lebih tidak terlalu dalam ya Pak, kegiatan yang kita laksanakan. Mungkin itu yang bisa. Jadi nanti ini awalan, jadi tim teknis sekarang sudah ada untuk kita mendalami, mendapatkan PIC yang untuk bisa menindaklanjuti komunikasi ke depannya. Dan yang paling penting mewujudkan PKS-nya. Ya. Itu mungkin. Silakan.
Ya. Izin Bu Dir, Pak Ses. Dir, saya Zakia dari Bagian Hukum Kerjasama Sekjen KPAI, Pak. Perkenalkan, kebetulan di tempat kami bisa dibilang yang awalan sebagai PIC, Pak, untuk MOU ini. Dan pada waktu itu, seingat saya pertama kali saya sendiri menghadiri rapat, tapi atas nama Sekjen KPAI itu ada Bu Karokum, Bu Ikana, sama Bu Yulia dulu Sekjen Agro, Bu. Dan sepanjang kami ingat waktu itu memang tujuan MOU-nya itu ditajamkan ke industri agro ya Bu, karena yang hadir hanya dua itu, Rokum dan Agro, kemudian Pak Ali Menteri Sentra dan saya sendiri. Kemudian tapi setelah diskusi ternyata Pak Sam waktu itu ada terucap terkait IKM, terkait garam rakyat, itu kan buat di agro ya Bu. Sehingga pada waktu itu kami menyampaikan usulan bahwa ini kayaknya lebih baik umum, karena ternyata lintas sektor seperti itu Bu. Nah terkait MOU perlu kami sampaikan memang ditandatangani September itu kami sendiri undangannya mendadak Bu. Tapi itu kan tanda-tandanya penting, jadi seharusnya memang Biro Hukum yang mendistribusikan semua seperti itu Bu. Dan setelah itu pun kami mengadakan rapat koordinasi dan kami undang juga sektor Bu. Dari Agro memang kami hanya mengundang Sekjen sih, waktu itu Mbak Deta Mbak Deta yang sering hadir, baik online maupun offline seperti itu Bu. Makanya rapat terakhir kan Oktober yang Mbak Erita ya. Nah, tapi kan kemudian Ibu tahu kan ada pemotongan anggaran sehingga kami terhenti di situ Pak, terus terang saja. Dan tapi pada waktu itu pun kami sempat koordinasi juga Pak Ses sendiri yang memimpin rapat terkait kita tuh mau ke arah mana kerjasamanya seperti itu. Rapat hari ini tidak mengundang Biro Hukum ya Bu? Jangan bicara teknis sih saya. Oke. Belum Karena sampai memang ke PKS kaitannya, PKS. Kalau kami kan memang besinya tema internasional ya Bu. Tapi kalau boleh kami mengusulkan Bu, PKS itu lebih baik dibuat per ini aja proses per direktur jenderal karena kaitannya anggaran dan juga visi. Mungkin kalau boleh kami sarankan pertama kali adalah dilihat skala industrinya Pak. Saya kurang paham juga skala industri itu sekarang diatur di Permendagri nomor berapa. Itu mungkin dilihat dari situnya Pak. Jadi nanti fokus kalau misalnya memang mau IKMA terkait sentra IKM ya sama jadi pajak. Kalau misalnya industri besar seperti yang Bu Dia sampaikan ada PT ini, PT itu berarti sama di Agro sehingga nanti juga lebih terarah fokus maunya ke arah mana nih, apakah pelatihan dari SDM seperti yang Mbak tadi bilang atau mau bahan baku supaya seperti itu Pak. Itu kan nanti kan lebih terfokuskan lagi. Jadi saran kami sih lebih baik per dirjen supaya fungsi segala macamnya teknisnya tidak, kalau orang sudah bilang gagal lihat ya Bu, nggak campur. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Zakia. Nanti terkait teknis substansi PKN-nya nanti kita akan komunikasikan dengan teman-teman di Biro Hukum karena memang ini finalnya juga di Biro Hukum nanti akan kita koordinasikan. Substansinya, lingkupnya juga nanti akan kita koordinasikan. Terima kasih untuk masukannya. Pak Ses masih ada ditambahkan Pak? Yang saya kira sepakat aja tadi. Nanti mungkin mohon ini aja nanti masing-masing yang mewakili direktur PIC masing-masing direktur jenderalnya mungkin nanti bisa menyampaikan ke kami. Nanti saya juga sepakat kalau mungkin nanti per direktorat jenderal aja lah. Jadi nanti ya kita tanda tangan. Jadi mungkin tugas aja. Jadi biar tapi kebetulan ini mau diizin karena ini kita kan izin kita sudah nonaktif tapi Pak Erik jadi mungkin sementara ini saya ingin dari mana karena beliau ini nonaktif tapi masih dirjen karena dia sekarang ditunjuk menjadi ketua Komite Eksekutif Departemen Khusus Papua. Jadi Urusan Papua lancar dong. ya. Jadi problemnya tidak bisa ditunjuk PLT karena kan belum diberhentikan. Ya. Jadi mungkin nanti saya akan tanda tangan selaku PLH untuk itu jadi bukan PLT karena ya tadi karena orangnya masih ada, namun sudah nonaktif kan. Jadi Beliau nggak ditunjuk jadi PLT Pak? Hah? Beliau nggak ditunjuk sebagai PLT? Enggak, kan
Nggak bilang itu masih dirjen, tapi kan aktif nggak aktif karena ini kan butuh konsentrasi penuh juga. Ketua Komite Otsus Papua itu udah nggak bisa dirangkap lagi, jadi kemarin sudah secara de facto ya sudah tidak, dan secara di jurang kan masih. Makanya kemarin Pak Menteri juga, staf Menteri pernah nanya kok PLH bukan PLT ya, saya bilang nggak bisa PLT karena kan kalau PLT kan ada konsekuensi pemberian tukin. Setelah 3 bulan, Pak. Katanya Hah? Setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan PLT baru ada. Enggak, kalau kita bisa langsung asal ada SK PLT itu bisa, tergantung aturan main masing-masing. Iya. Tergantung aturan main masing-masing itu sih. Kementerian mungkin di perindustrian setelah 3 bulan ya, kalau kita sih sebetulnya langsung itu bisa. Tapi kan iya, hanya problemnya kan nggak boleh nih kalau pejabat definitifnya masih ada kan nggak boleh, kena 2 kali pembayaran, ada pejabat itu sudah dibayarkan tunjangan sementara ada PLT lagi, jadi paling seperti itu. Saya kira sepakat juga mungkin nanti PKS-nya bersifat umum, tetapi kalau bisa kita bikin roadmap-nya aja, timeline, rencana aksinya yang mungkin per tahun, sehingga kita lebih fokus nih. Kan anggaran kita sama nih, kita juga ngalami RO khusus juga kan, jadi kita nanti fokusnya di mana nih yang bisa kita kerjasamakan secara itu, karena kami juga mungkin nanti akan menyampaikan ke Pak Menteri, karena kadang kalau beliau berkenan ya udah kita fokus di situ, karena kadang mungkin dia punya pemikiran lain nih. Saya kan belum bisa membaca dulu waktu beliau bertemu dengan Pak Agus Gumiwang ke arah mana nih sebetulnya itunya ya, tapi nanti kami pokoknya kita tidak lanjuti, kami sampaikan Pak beberapa alternatif nanti mana yang beliau kemudian pilih ya dengan keterbatasan anggaran kita, karena kita lumayan besar juga kena RO khusus kemarin itu hampir cukup besar ya, sehingga memang memangkas sejumlah kegiatan kita, tapi nanti coba kami tapi saya kira yang tadi disampaikan memang terutama mungkin kalau kami sih tiga lokasi itu pasti mungkin beliau bisa setuju, tapi bentuknya juga kami belum tahu nih apa setuju nggak nih dia nih, misalnya di Sagu misalnya tapi atau kemana, ke coklat atau kemana, tapi mungkin nanti coba kami karena kayaknya itu termasuk sangat cepat ini perjanjian dengan perindustrian ini Bu. Ketemu di kereta atau ngobrol tiba-tiba besoknya Betul. iya sangat cepat sekali, jadi pertemuan itu di kereta WUS Jakarta Bandung. Kita juga diinfokan kan terkaget-kaget kita, kemudian tiba-tiba besoknya penandatanganan di kantor Kemenko Infra. Betul. Surabaya. Iya. Jadi cepat sekali. Memang sempat kita juga terkaget-kaget. Tapi ya ini makanya saya ingin mencoba membaca kemana arah pemikiran beliau. Tapi memang bagusnya memang sudah kita rumuskan dulu, jadi nanti kita saya kira itu jadi nanti. Tapi mungkin mudah-mudahan kalau bisa kita cepat aja, kita coba aja lah ini, karena mungkin sama lah dengan Pak Menteri kami juga orangnya ya pengennya segalanya serba cepat gitu ya. Makanya termasuk kemarin karena ini sudah September sementara kita belum dari sisi aksi kita kan belum jalan sama sekali, mungkin kita pengen juga lah paling nggak ada 1-2 yang bisa kita lihatkan tahun ini kami berjalan nih dengan kawan-kawan Kementerian Perindustrian sama itu. Kemudian tadi tip aja Bu, kalau masih besar industri tepung terigu mungkin bisa dimulai dari kita, jangan makan terigu lagi. Saya udah setengah tahun ini nggak makan terigu ya, nggak bisa ternyata walaupun pertama juga bisa ya nggak makan terigu, ternyata bisa. Seperti lagi. Nggak makan kue. Jadi kalau lihat snack itu pasti ngelihat kalau banyak terigunya nggak jadi, tapi kalau lihatnya kita jadi nggak ngemil. Jadi nggak mau ngemil ya. Karena semua makan kan terigu semua. Iya. Nggak sekarang itu saya tuh paling suka nastar. Kemarin beli nastar tapi nggak dimakan. Nggak makan mie juga, makan semalam baru makan mie tapi mie orang. Nasi orang. Jadi seperti kalau nanti yang roti gandum bisa sekali aja kalau pengen. Tapi itu sebenarnya justru malah mengurangi keinginan kita ngemil-ngemil ini. Itu aja mungkin Bu Dir, terima kasih. Ibu, Silakan Pak. karena perkenan FPD itu kan di ATM khusus. Ya, Pak. Kami tadinya teman-teman ini kan koordinasi dengan Pembayu ini kan tadi kami kan 11 lokasi. Ya. Tapi karena FPD ini
tahu-tahu 2 lokasi aja ya. Ya. Tadi Ya, sebelah sebelah. kakao, satu macam-macam yang mulai, tapi karena ada badai ini tinggal 2, Papua Selatan 1 sama yang Barelang itu yang rumah produksi perikanan. Apa aplikasinya, kemudian apa ATM-nya, kemudian cold storage. Tapi Pak tadi Sagu di Papua Selatan juga ya? Kalau saya dengar. Selatan. Iya, Iya. di daerah mana? Oh, saya benar tadi Pak Mobangan, Pak. Tadi Di Merauke juga. Di Merauke tadi. Papua Selatan. tadinya kan Papua Barat, bisa kita biasa Papua Selatan, tapi Papua. Tapi sumber kaminya ada memang Sagu di Papua Selatan. Ada Pak. Ada. Di Merauke, kemudian apa Asmat sebelahnya Tigul bersama satu bensin itu apa Mapi. Iya Mapi. Ada ya. Kadang-kadang karena kalau di Merauke sendiri kan nggak ada ponsel. Di kotanya nggak apa, tapi kalau yang di Tambang Yang paling banyak di daerah Mapi. Tapi yang mungkin nggak bisa dipasukkan, mungkin nanti kita bisa kerjasama kelembagaan dengan Pak Kupal mungkin. Iya. Nanti makanya kita lihat aja beberapa yang mungkin kan Ya. dalam kita nanti. Tapi komunikasinya itu udah langsung disebut ya Pak ya? Iya, Sagu Sagu dan ikan. Sagu dan ikan. Oke, baik. Coba. jadi sama-sama dengan badai. Tapi ada yang bisa mungkin kami tidak relevan rumah produksi, tapi misalnya kami membina kelembagaannya, mungkin nanti bisa perindustrian membina apanya. Nanti bisa juga untuk pemerintah berbentuk. Ya, kalau untuk kakao, mungkin nanti wilayah-wilayah yang potensial untuk kakao, memang ada transmigrannya Iya. Itu kita berminat untuk kakao, itu bisa Utara Mani. Iya. Nanti bisa kita sinergikan. Mungkin juga untuk jagung, kopi, yang lainnya. Ya. Kalau sawit sama kelapa sebetulnya. Kalau sawit saya nggak sebut karena sawit kita udah cukup ini loh ya Pak ya. Kita nggak perlu minta transmigran untuk nanam sawit lah Pak ya. Kelapa juga harus tahu shortage banget kan maksudnya untuk wilayah-wilayah pesisir mungkin bisa kita arahkan kelapa. kampung kembangan. Oh iya mangga siapa Maluku Utara itu Utara, duduk aja. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada. Oh ya, silakan. Ya, jadi kemudian jadi kalau kami memang tadi kebutuhan data, tentu kami juga ingin meminta data dari kawasan Kementerian Transmigrasi supaya bisa kita sinergikan. Tadi menyambut pertanyaan Mbak mengenai lokusnya tentu nanti kita bisa sinergikan dan juga untuk menyusun roadmap dan timeline ke depan mungkin itu yang bisa kami. Baik, silakan. Tadi sudah disampaikan terkait fokus kan tadi dari Kementerian Perindustrian sudah melakukan exercise ada 14 fokus yang targeted berdekatan dengan kawasan transmigrasi. Tetapi pada saat itu pada saat pembahasan tahun sebenarnya dengan ada budgetnya juga waktu itu. Ya. Kata pendekatan itu bisa juga dimaknai secara aksesibilitas dan sangat dekat. Makanya perlu pencermatan secara spasial antar kawasan yang disampaikan tadi dengan kawasan transmigrasi tersebut. Satu terus kedua, karena tadi kan sampaikan kalau PRD ini kan apakah fungsi sebagai apteker atau ada bisnis matching lah. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah kapasitas yang akan disupport atau supply dari tas itu seperti apa kondisinya. Pasti itu yang pasti dibutuhkan dari teman-teman geng. Apakah misalnya ngasih OVA, berapa sih kapasitasnya? Bagaimana kondisi hulu yang ada di trans? Apakah siap untuk dilakukan hilirisasi? Baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Karena yang kita paham ketika kita masuk level industri besar, pasti kan ada standar yang harus kita capai. Apakah sudah sampai ke level itu trans?
itu akan nanti menjawab apakah masuk di agro atau di IMA. Nah, sebenarnya titik langsung diletakkan sekarang di trans. Jadi nanti mungkin di trans juga nanti juga di teknis ketepatan di tempat kami juga memang hadir secara online adalah PMT yang untuk pemutahiran data dengan kegiatan PNST dengan menghasilkan kajian untuk pemutahiran data di kawasan transmigrasi. Kita ada 45 plus 1 KTPN kawasan transmigrasi profesional sama 108 kawasan transmigrasi prioritas 3. Jadi kita terpotong di 5. Ketepatan di tahun 2026 ini arahan dari Pak Menteri itu ada fokus yang dua menjadi fokus kawasan, ada Salop sama Repan. Ketepatan tadi kan disampaikan di kawasan transmigrasi yang khusus 1 itu ada Papua Selatan. Nah, Merauke bagian dari Papua Selatan. Tapi untuk lebih detailnya kita kan nggak mungkin melihat Papua Selatan itu potensial satu, pasti kan harus kita butuh detailnya. Nah, kita fokusnya ada di Merauke, di Salongnya. Nah, kita sendiri juga sebenarnya tematik pangan juga sekarang sebutannya tentang produksi pangan yang dulu estate itu ada juga di Merauke dengan Taman Widoran itu adalah pagi. Nah, kondisinya seperti apa? Makanya kita itu nanti sebenarnya kalau boleh dibilang sebenarnya untuk lebih langkah selanjutnya pasti akan lebih teknis lagi. Nah, langkah teknisnya adalah untuk mengerucutkan kita bergerak dari Lopuska. Ketika Lopus sudah disepakati, berarti kita akan bicara dengan komunitas apa yang akan dikembangkan. Skalanya seperti apa? Apakah skala besar, kecil? Kalau misalnya skala besar, oke, berarti bisa connect ke agro. Mungkin nggak hanya sebatas untuk supply, tapi mungkin bisa juga dari komunitasnya, di mana orang-orangnya. Apakah kita bisa ketekan kompetensinya. Menariknya adalah ketika kami tadi, waktu saya datang ke lokasi ada terminologi sumber daya manusia industri. Nah, ada kata SDMI, dan itu nggak ada di trans. Itu kita pengen belajar kurikulum manusia industri ini seperti apa sih? Padahal kita di trans didorong untuk industrialisasi dan hilirisasi. Tetapi poin penting adalah bagaimana manusia itu seringkali menjadi hal yang sangat disampingkan. Padahal karena kita fokus kepada hal yang kita bangunan. Dan stigma juga sudah menyampaikan bahwa sentra yang tersebut ternyata sentuhan untuk fisiknya udah banyak kok diberi, tetapi terbengkalai ternyata tadi kan masalah utamanya lembaganya. Mungkin dan bisa juga nanti ruangan PPS-nya tidak hanya menyentuh masalah supply, tapi juga menyentuh kompetensi daripada SDM transmigran yang ada, sehingga kami bisa meningkatkan kualitas kompetensi SDM yang ada di transmigran. Kurang lebih itu aja Pak Sen. Baik, terima kasih. Tadi dari beberapa poin lingkup new paradigm transmigran, tadi saya mencatat yang itu ada industrialisasinya. Mungkin terkait industrialisasinya bisa diberikan kepada Kementerian Perindustrian karena kami yang ada IKM-nya, ada industri besarnya juga ada di kami. Kami khawatir kalau teman-teman transmigran kita kasih pengolahan, ini bukan passionnya di sana, sehingga ini yang mengubah kebijakan pimpinan juga. Kami di industri agro itu tidak memberikan bantuan peralatan lagi saat sekarang karena dari beberapa pengalaman evaluasi pemberian bantuan ini banyak yang hanya dimanfaatkan 2 atau 3 tahun. Setelahnya dia sudah mulai bosan karena memang passionnya nggak di sana. Ini menjadi barang rongsokan yang didiam idle. Jadi ini banyak kerugian. Jadi saya cukup menarik nanti yang industrialisasinya biar kami yang menjadi fasilitatornya, mempertemukan siapa-siapa yang ingin memanfaatkan bahan baku yang dari teman-teman dari transmigran ini. Begitu juga lingkup pekerjaannya. Mungkin ada yang berdasarkan lokus, tapi di komunitas lain kita dari komunitasnya aja. Kalau misalnya di daerah tersebut sesuai dengan kakao dan kebutuhan kita akan kakao banyak, ini kita
create satu kegiatan yang bagaimana untuk memberdayakan masyarakat transmigran ini bisa menghasilkan kakao, menghasilkan jagung, ataupun menghasilkan kopi atau komoditas lainnya. Jadi case by case kita akan lihat kalau memang tadi sudah ada lokus-lokus ini yang lebih cepat realisasinya kita laksanakan sesuai dengan arahan pimpinan untuk lokus, dan untuk komoditas-komoditas yang atau daerah-daerah yang tidak masuk dalam lokus ini kita akan menyesuaikan dengan daya dukung daerah-daerah transmigran tersebut. Mungkin seperti itu. Dan yang paling utama kita menunggu teman-teman PI untuk mencoba melihat, mengevaluasi lokasi-lokasi transmigran yang ada, dan nanti untuk melihat kebutuhan bahan baku di kawasan industrinya. Dan mungkin nanti kalau memang sudah ada sinkron, baru kita akan melihat luasan-luasan lahan yang bisa dimanfaatkan di daerah-daerah lokasi transmigrasinya. Mungkin itu, jadi dalam waktu dekat, mungkin nanti tim teknis juga akan menyiapkan Pak timeline, tidak hari ini lagi, timeline yang harus kita capai sehingga lebih fokus untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Mungkin itu semoga kita bisa dalam waktu 2 minggu kelamaan, seminggu ke depan bisa ada diskusi di tim teknis untuk tindak lanjut dan menetapkan timeline siapa melakukan apa. Mungkin Bu Dir, kalau bisa petakan, kan kami cuma 2 lokus ya. Iya. Teman saya sampaikan tadi, kalau bisa dipetakan kecocokan lahan sinergi dengan Kementerian Perindustrian, apa aja kopi ada cocok nggak? Jagung cocok selain sagu ya untuk di Papua. Apa aja bahan baku yang untuk Kementerian Perindustrian sedang ini garap cocok nggak di lahan Papua sama yang di lokasi yang lain? Terus setelah itu jangan berhenti sampai di situ aja, kalau bisa berkelanjutan. Seperti yang kata Ibu tadi bahwa kalau masalah alat ternyata 2-3 tahun bukan passionnya, yang mungkin 1 atau 2 tahun berjalan, terus tahun ketiga nggak tahu pemasarannya kemana atau ke bagaimana, akhirnya mereka jadi jenuh. Itu aja Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan baku pasti akan dibutuhkan selama industri tersebut masih operasional. Jadi jangan khawatir dengan adanya off-taker, transmigran itu tidak akan kehilangan tempat penjualan. Jadi off-takernya itu pasti akan ada. Jadi ya dengan harapan ya industri ini tetap eksis lah ya, eksis. Jadi silakan. Kalau Makin ditutup makin panas nih sekarang. menyambung dari yang barusan ngomong, Direktorat Perwilayahan Industri kan akan melakukan pemetaan ya terkait yang lokus tadi. Nah, maksudnya kan kita itu punya beberapa komoditas yang perlu data untuk kapasitas produksi ya Bu. Apakah kita berangkat dari produk atau komoditas yang memang sudah ada di lokasi transmigrasi, terus existing, atau kita akan fokus ke pembangunan, misalkan perencanaan untuk yang komoditas itu kita baru penanaman atau seperti apa gitu ya. Nah, apakah kami bisa dapat data tentang maksudnya potensi kapasitas industrinya itu berapa, kapasitas produksinya itu berapa sih, misalkan untuk kakao nih, atau yang tadi ikan sama yang sagu itu di masing-masing kawasan transmigrasi itu berapa, itu kami bisa dapat data nggak dari Kementerian Transmigrasi, terus bisa dapat datanya dari direktorat apa gitu, apakah dari Pusdatinnya atau seperti apa? Oke. Mungkin Iya kan? tadi sebagian sebetulnya data sebagian sudah ada yang kita cantumkan. Memang paling nanti kita bisa koordinasi untuk wilayah-wilayah tertentu sudah ada potensi-potensi daerahnya. Jadi dari data itu nanti kita akan konfirmasi ke teman-teman transmigrasi apakah ini murni dari transmigran atau dari masyarakat lainnya di luar transmigran. Mungkin hal seperti itu nanti yang akan kita coba dalami. Jadi at least kita punya basic data yang kita peroleh dari informasi daerah-daerah
Kalau nggak salah soalnya kemarin tuh kami rapat yang dari rapat sesi itu yang bisa menyediakan data tuh masih terpecah gitu Bu. Ada yang ke Direktorat Pembangunan ya, kawasan transmigrasi, ada yang Ini akan itu teknis saja. Nanti kita bicarakan lagi nanti. tapi bisa ya Pak? Iya, bisa. Oke, baik. Nanti tindak lanjuti oleh tim teknis sesuai dengan arahan pimpinan masing-masing. Apa data-data apa yang perlu didalami. Jadi teman-teman tim teknis menyiapkan dulu basic datanya, basic informasi yang dimiliki saat ini dan apa yang perlu didalami. Iya. Jadi transmigrasi itu 54 kawasan transmigrasi, 45-nya merupakan prioritas nasional. Tahun 2025 kemarin ada program kami Ekspedisi Patriot. Di sana sudah ada hasil riset yang di dalamnya sudah ada potensi komoditas unggulan di 354 kawasan. Kalau untuk RPJMN dari Bappenas tentang prioritas nasional akan dipantau. Jadi sudah ada semuanya apa saja di kawasan Salor, misalnya Papua Selatan itu apa komoditas mulia itu sudah ada semua. Nanti kalau ada tanya itu sudah ada, nanti tinggal di lokasinya disebutkan lagi apa yang perindustrian dan yang Itu baik. Datanya bisa akses umum. Nanti kami sudah mungkin ada ya yang pada IC bisa akses ya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Untuk tidak memperpanjang lagi diskusi kita. Selanjutnya nanti kita jadwalkan minggu depan. Nanti mungkin unit yang mana yang akan melaksanakan diskusinya nanti kita akan tentukan kemudian. Terima kasih Pak Nirwana, Pak Sofyan, dan Bapak Ibu sekalian atas diskusi yang cukup konstruktif dan ini banyak memberikan pencerahan juga kepada kami di Kementerian Perindustrian. Semoga ke depan tindak lanjut MOU yang telah ditandatangani oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Transmigrasi ini betul-betul ada kegiatan yang real di lapangannya yang bisa kita sampaikan sebagai laporan dari tindak lanjut oleh tim teknis. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga masyarakat Indonesia dan masyarakat transmigran kita bisa lebih sejahtera dan industri Indonesia juga bisa lebih maju. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan main ke sana Pak? Ya. Udah dijanji. Ya, Bapak. Ya. Selanjutnya,